Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Bawa ganja 40 kg dibekuk polisi. Tim urai Satlantas Polresta Padang untuk atasi kemacetan lalu lintas di Sitinjau Lawi. Hakim pra-peradilan tolak permohonan pemilik kafe. Setelah diburu tim khusus narkoba Polda Sumbar dan berusaha membawa kabur 40 kg ganja, akhirnya mobil yang dikendarai pengedar narkoba antar provinsi ini dihentikan petugas di Jalan Raya Rawo Pasaman pada Rabu dini hari. 2 pengedar yang berada di dalam mobil tak lagi dapat berkutik dan segera ditangkap petugas. Dari dalam mobil, petugas menemukan 40 kg ganja kering yang dibawa dari Penyambungan Sumatera Utara. Di waktu yang sama, tim Subdit 3 Narkoba Polda Sumbar juga menangkap 2 pengedar narkoba yang membawa 8 kg ganja kering di Jalan Lintas Panti Pasaman Barat. Mirisnya, barang haram itu diduga dikendalikan oleh narapidana yang sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas 1A Padang. Polisi bekerja sama dengan pihak lapas untuk menyelidiki informasi yang diberikan oleh pengedar yang ditangkap Satuan Narkoba Polda Sumbar ini. Di daerah Penyambungan Sumatera Utara, kita mendapatkan informasi bahwa akan ada 2 rombongan yang akan masuk ke wilayah Sumatera Barat melalui jalur Pasaman. Dari informasi ini, akhirnya kita membentuk 2 tim Sus dan tim Opsional Subdit 3 untuk memantau pergerakan 2 rombongan ini. Jadi total pengungkapan kita ada sekitar 48 kg ganja. Keempat tersangka sudah ditahan di tahanan Polda Sumbar dan bersiap menghadapi ancaman hukuman mati karena melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang tentang Narkotika. Peredaran narkoba yang dikendalikan oleh tahanan yang masih menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan adalah bukti ketidakberhasilan lembaga terkait mengelola masalah peredaran narkoba di negeri ini. Sri Louis melaporkan dari Padang. Satlantas Polresta Padang setiap hari menurunkan tim urai untuk mengatasi kemacetan arus lalu lintas Sumatera yang melewati Sitinjau Lawi. Tim urai diterjunkan karena jalur Sitinjau Lawi merupakan jalur yang sangat vital saat ini. Arus lalu lintas di Sitinjau Lawi mengalami peningkatan dalam 2 bulan terakhir, sehingga tim urai diterjunkan untuk mengantisipasi kemacetan dan penumpukan arus. Tim ini terdiri dari personel Patwal Unit Brigade Motor Satlantas Polresta Padang yang disiagakan selama 24 jam. Selain itu, unit ini juga berkoordinasi dengan pihak terkait di daerah Sitinjau Lawi untuk memantau situasi. Kami dari Satuan Lalu Lintas Polresta Padang, kami mempunyai tim urai, yaitu terbagi dari 2 tim. 1 tim beranggotakan 5 orang. Setiap hari kami melaksanakan kegiatan penguraian arus lalu lintas di seputaran Sitinjau Laut dari Panorama 1 hingga ke batas kota dari Kota Padang dan Kabupaten Solo Arsuka. Kemacetan panjang di Sitinjau Lawi terjadi sejak dilarangnya truk melewati Malala dan akibat ruas Lembah Anai yang masih dalam perbaikan. Satlantas mengimbau para pengendara yang hendak melalui Sitinjau Lawi agar tetap hati-hati dan tidak ada yang menyerobot arus lalu lintas saat terjadi kemacetan. Robiham melaporkan dari Padang.
Sidang pra-peradilan yang digelar di Pengadilan Negeri Pasaman Barat antara termohon Satpol PP dan Damkar Pasaman Barat melawan tim kuasa hukum pemohon Hendra selaku pemilik kafe sudah menghasilkan keputusan oleh majelis hakim, yaitu permohonan pemohon ditolak. Pengadilan Negeri Pasaman Barat menggelar sidang pembacaan putusan perkara gugatan pra-peradilan nomor 3 atas penindakan dan pembinaan 7 karyawatinya oleh Satpol PP dan Damkar Pasaman Barat beberapa waktu lalu. Kedua belah pihak terlibat hadir dalam sidang pembacaan putusan yang digelar di ruang sidang Chandra, Pengadilan Negeri Pasaman Barat. Dalam putusannya, Hakim Tunggal yang menyidangkan perkara itu memutus permohonan pemohon ditolak dan tidak dapat dikabulkan. Menurut kuasa hukum pemohon Zulkifli, mereka menerima putusan Hakim Pengadilan Pasaman Barat dan menghormati putusan itu, meski permohonan mereka ditolak hakim. Alasan ditolak karena mereka dari kuasa dianggap tidak sah. Pasalnya yang memberi kuasa hanya pemilik kafe saja, bukan langsung dari 7 wanita yang ditangkap. Sesuai dengan putusan yang disampaikan oleh hakim bahwa pra-peradilan kita tidak dapat diterima. Sikap kita tetap menghormati atas putusan tersebut. Alasan bahwa kita dari kuasa tidak dapat diterima karena yang bersangkutan yang memberikan terhadap kita kuasa dalam pra-peradilan ini. Menurut Kabag Hukum Pemda Pasaman Barat, selaku kuasa hukum Satpol PP dan Damkar, dengan dikabulkannya eksepsi dan ditolaknya permohonan pemohon, membuktikan bahwa penindakan yang dilakukan Satpol PP sudah sesuai aturan yang berlaku. Kita menghadapi sidang ini lebih kurang 7 kali sidang, dan pada hari ini sudah dibacakan putusan oleh hakim bahwa hakim menerima seluruh eksepsi kita dan menolak permohonan termohon terkait perkara Prapit nomor 3 2024. Yang kita hadirkan 7 orang saksi dan bukti lebih kurang 17 bukti surat. Sebelumnya Pengadilan Negeri Pasaman Barat sudah melakukan sidang pra-peradilan selama lebih kurang 7 hari yang digelar secara maraton. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Tiga gadis di bawah umur yang mengaku berasal dari Kota Padang bersama 2 teman lelakinya ditangkap petugas Satpol PP di lokasi objek wisata di Pariaman. Mereka ditangkap ketika sedang mangkal sambil menunggu tamu laki-lakinya yang hendak berkencan pada Rabu malam. Ketika diperiksa petugas, ternyata ketiganya masih berstatus sebagai pelajar. Dari keterangan Kasatpol PP Pariaman, mereka sering berpindah-pindah tempat dalam melakukan aksinya. Dari objek wisata yang satu ke objek wisata lainnya di Pariaman dan di Padang Pariaman. Hasil pemeriksaan petugas terungkap jika salah seorang dari 2 orang teman laki-lakinya bertindak sebagai mucikarinya yang mencari pelanggan dan sekaligus menentukan tarif pelayanan yang diberikan kepada pelanggan. Petugas juga menyita barang bukti berupa bahan-bahan kebutuhan perempuan dan obat-obatan yang diracik dengan minuman tertentu dengan dosis tinggi yang bisa digunakan sebagai obat penenang. Berdasarkan dari hasil pengembangan kita, itu dicurigai mereka adalah pelaku skala umur. Kalau yang laki-laki mana? Yang laki-laki ada 2 orang, itu juga sudah ditangkap tadi malam, kita amankan. Itu mereka apa, mucikari atau pengguna? Ya, ini kasusnya sedang dikembangkan Pak, jadi masih dalam tahap pengembangan dari PPNS kami. Menurut petugas dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pariaman, tingginya angka anak-anak bermasalah sosial ini diakibatkan faktor ekonomi dan kurangnya perhatian dari orang tua dalam mengawasi anaknya. Ekonomi. Nah, kenapa faktor perhatian orang tua kurang? Ya karena tadi mungkin mereka mencari nafkah dan juga ada pembiaran. Pembiaran yang paling kita lihat yang paling dominan. Kenapa anak kalau keluar tidak dicari,
atau tidak ditanya ke mana anak ini perginya, apa urusannya, anak kan masih kecil-kecil. Jadi itu tuh yang menyebabkan terjadi seperti ini. Nah, kasusnya kini masih ditangani oleh Satpol PP Pariaman dengan pendampingan dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pariaman. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Siapa punya tuh?